Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Cispi Channel Sharing and Learning. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi ya dengan pembahasan simulasi P3K by PGRI part yang kedua. Buat teman-teman yang ketinggalan part satunya, bisa cek linknya ada di deskripsi box. Oke, then aku ada info nih. Akan ada tryout kelima by Cispi Channel, dan itu materinya manajerial juga sosiokultural. Jadi bisa diikuti oleh semua guru ya. Gimana nih buat ikutan? Caranya teman-teman tinggal stay tune aja di grup Telegram dan juga di YouTube Cispi Channel, karena nanti linknya akan di-share di situ dengan timer ya, dan gratis juga, no syarat. So, buat yang belum join di grup Telegram, silahkan linknya ada di deskripsi box, dan yang belum subscribe, untuk subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan nih kalau ada info, materi, pembahasan maupun tryout selanjutnya. Soalnya kemarin banyak nih yang ketinggalan tryoutnya gitu katanya, padahal kan udah aku share ya. Jadi gercep aja Kak, jangan sampai ketinggalan. Ini nanti linknya tidak aku batasin untuk waktu pengerjaannya, tapi dibatasi untuk kuotanya. Jadi pesertanya cuma sekian ribu aja gitu. So, stay tune ya, jangan sampai ketinggalan. Oh ya, buat teman-teman nih yang punya keluarga, saudara, ataupun kakak adik mungkin yang mau ikut CPNS ya, aku juga ada grup SKD CPNS 2021. Bisa join, linknya juga ada di deskripsi box. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Let's go. Soal nomor 1, 9.999% dari 0,87468746 bla 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 gitu ya. Oh iya, tadi lupa untuk kasih tahu. Jadi yang akan aku bahas kali ini, kalau di simulasi PGRI itu kemarin masih ada yang namanya TBS, tes bakat skolastik gitu. Nah, sementara kan kebijakan baru ya dari afirmasi itu yang dicantumkan di situ kan ada kompetensi manajerial sosiokultur, lalu kompetensi teknis yang di sana ada pedagogik dan juga profesional sesuai dengan teman-teman itu guru apa gitu ya, dan juga wawancara. Nah, tidak dicantumkan di situ TBS, tes bakat skolastiknya gitu. Tapi sebenarnya tidak masalah juga sih kalau kita pelajari, toh materi ini juga tetap ada nanti di profesional SD ya. Ini materi-materi ini ada. Dan juga kemarin aku lihat di tryout SIM PKB itu yang profesional SD juga ada keluar tentang silogisme. Nah, silogisme juga masih keluar. Jadi sebenarnya TBS sendiri nggak ada salahnya untuk masih kita pelajari gitu ya. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau lihat soalnya sih kayaknya kok panjang gitu ya angkanya, gimana sih ini ya? Padahal ini sebenarnya mudah banget kok teman-teman. Di sini kan 9.999%. Supaya mudah, kita bulatkan saja jadi 10.000 ya. 10.000. Oke, 10.000% di situ. Persen itu artinya apa sih? Persen itu kan artinya per 100. Jadi kita bagi 100 di sini. Oke, lalu jika ada kata-kata dari itu artinya kali ya. Berarti ini 10.000% dikali 0,8746. Itu kan belakangnya sama ya, 8746. Jadi cukup bisa kita tulis seperti ini saja. Nah, ini nolnya bisa kita sederhanakan. Jadi 0,8746 dikali 100, sama saja komanya kita geser ini. Kalau perkalian itu tinggal kita geser saja komanya sesuai dengan nolnya berapa. Di sini kan ada 2 nol. Jadi 0,8746 kita geser ke kanannya 2 angka sesuai dengan di sini ada 2 nol gitu kan ya. Jadi 1 2. Jadi setelah 7, artinya hasilnya adalah 87,46. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Bisa ya? Lanjut. Soal nomor 2. Berapakah 66,67% dari 333? Nah, ini masih tipe soal yang sama. 66,67% nih kalau teman-teman tidak hafal dengan pecahan istimewa jadinya repot ya. Jadi teman-teman sekali lagi ingat-ingat dengan pecahan istimewa. Pernah aku bahas
Coba teman-teman cek lagi ya video-video aku sebelumnya. Aku pernah bahas tentang pecahan istimewa di situ. Dan memang sering sekali keluar untuk tes jenis CPNS maupun P3K karena untuk pembuat soal sendiri mereka mikirnya apa ya? Soal-soal seperti ini kan butuh cara cepatnya. Jadi dengan ada timernya waktu sekian dan soalnya sekian banyak, itu sebenarnya bisa hampir setiap soal itu modelnya adalah trik gitu, tricky. Ya, jadi ya teman-teman sebisa mungkin harus memang pelajari trik-triknya gitu. Contohnya soal nomor 2 ini, 66,67% itu adalah 2/3. Nah, kalau udah tahu seperti ini kan soalnya jadi mudah banget ya. Dari 333, nah dari itu kan kali. Jadi kali 333. Oke, ini tinggal kita sederhanakan. Jadi 111 dikali 2, 222. Oke, selesai. As that simple. Jadi memang sesimpel itu soal hitung-hitungan sebenarnya kalau teman-teman sudah sering latihan. Ya. Next. 3. Ada pekerjaan jika dikerjakan oleh A sendirian memakan waktu 20 hari. Jika dikerjakan oleh A dan B memakan waktu 12 hari, dan jika dikerjakan bertiga, A, B, dan juga C, maka memakan waktunya 8 hari. Perbandingan kecepatan kerja A, B, dan juga C adalah. Oke, jadi di sini kan yang ditanyakan perbandingannya ya. Artinya, kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya juga berapa. Nah, tadi sudah ada ya infonya di sini jika A-nya sendiri itu kan 20 hari. Artinya, di sini kita dapat tuliskan bahwa A sama dengan, teman-teman ingat untuk soal model seperti ini, A-nya adalah 1/20, karena dia kerjakan sendiri 20 hari. Lalu sekarang kita cari B. Nah, di mana kita tahu di situ jika A dan B itu 12 hari. Jadi, di sini kan A plus B itu sama dengan 1/12 ya kan. Oke, karena kita akan cari B, maka kita pindahkan saja A-nya ke ruas kanan langsung. Jadi dikurang 1/12 dikurang A-nya tadi kan 1/20. Jadi dikurang 1/20. Kita samakan penyebutnya, jadi per 60. 60 dibagi 12 itu 5. Lalu 60 dibagi 20 itu 3. Jadi sisa 3/6. 5 dikurangi 3 ya. 2. 2/60. Atau sama juga dengan 1/30. Ya, jadi 30 hari gitu. Lanjut, kita di sini akan cari C. Ya. Dimana kita tahu bahwa jika A, B, dan juga C dikerjakan maka makan waktunya 8 hari. Artinya A plus B plus C itu sama dengan 1/8. Oke, sementara kita tadi tahu jika A plus B itu kan 12 hari. Ya kan, udah tahu kan? Jadi kita tinggal cari C-nya, kita pindahkan saja ke ruas kanan AB-nya. Tinggal kita kurangi ya. 1/8 dikurangi dengan 1/12. Kenapa 1/12? Ya karena A plus B tadi itu 1/12, jadi ya langsung aja gitu. Oke, sama dengan tadi, tinggal kita samakan penyebutnya. Jadikan per 24 ya. 24 dibagi 8 itu 3, 24 dibagi 12 itu 2. Jadi tinggal 1/24. Oke, kita sudah ketemu ya sekarang perbandingan dari A, B, dan C. Kecoret lagi. Oke, jadi perbandingan A berbanding B berbanding C itu adalah berapa tadi A-nya? 1/20 berbanding 1/30 berbanding 1/24.
Kita samakan juga ini penyebutnya, jadi berapa? 120 ya. Per 120, gini aja deh biar cepat. 120 dibagi 20 itu 6. 120 dibagi 30 itu berapa? 4. 120 dibagi 24 itu berapa? 5 ya. Oke, jadi udah ketemu di sini perbandingan kecepatan A, B, dan juga C-nya. 6 berbanding 4 berbanding 5. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Kalau di sini teman-teman bingung, itu kok seperti itu ya? Bisa juga dengan, ini kan tadi ada 20, 30, dan juga 24. Ya kan kita samakan penyebutnya kan jadi 120. Jadi 120 dibagi 20 berbanding 120 berbanding per 30 berbanding 120 per 24. Ya, sama aja seperti itu ya. Nanti hasilnya 6 berbanding 4 berbanding 5. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 4. Jarak P dan Q adalah 90 km. A bersepeda dari P ke Q dengan kecepatan 20 km per jam. B bersepeda dari Q ke P dengan kecepatannya 25 km per jam. Nah, jika mereka berangkat dalam waktu yang sama, yaitu nih pukul 7.20, maka mereka akan bertemu pukul berapa? Oke, jadi di sini misalkan ada jalan gitu ya, anggapnya begini. Nah, lalu di sini ada kota P dan juga Q. A dia berangkat dari P nih. Lalu si B dia berangkat dari Q. Nah, kira-kira mereka nanti akan berangkat dengan waktu yang sama, yaitu pukul 7.20. Maka nih si A-nya berangkat dengan kecepatannya 20 km per jam, lalu si B-nya berangkat dengan kecepatan 25 km per jam. Nanti mereka akan berpapasan pukul berapa? Gitu ya, kira-kira. Oke. Sebenarnya sama saja soal seperti ini dengan segitiga yang teman-teman tinggal hafalkan itu JKW ya, atau Jokowi, jarak, kecepatan, dan juga waktu. Nah, karena yang di sini yang ditanyakan adalah waktu, ya udah tinggal kita tulis waktu kan di bawah ya. Jadi jarak di sini ada tanda per, ya kita tulis saja per kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya 90 km. Lalu kecepatannya berapa? Nah, ini yang harus diingat. Karena berpapasan, jadi kecepatannya ditambah. Kalau itu menyusul, kecepatannya dikurang ya, atau selisihnya. Nah, ini kita pakai jumlahnya. 20 ditambah 25, jadi 45. 45 apa? 45 km per jam. Yang tadi 90-nya apa? 90-nya kilometer. Nah, ini tinggal kita bisa coret saja kilometernya. Menyisakan jam, gitu kan ya. Jadi, 90 dibagi 45 itu kan 2. 2 apa? Nah, karena di sini sudah ada waktunya, jam, jadi 2 jam. Seperti itu. Lalu yang ditanyakan adalah pukul berapa? Mereka berangkatnya pukul 7.20. Jadi kita tambahin aja nih, 7 ditambah 2 itu kan 9. 9.20. Jawabannya adalah yang B. Udah ya teman-teman, lanjut. Soal nomor 5. Apabila rata-rata dari 5 bilangan itu negatif 10 dan jumlah dari 3 bilangannya itu adalah 16, berapa rata-rata 2 bilangan yang lain? Oke, kita misalkan ya, bilangannya itu ada A, lalu ada B, ada C, D, dan juga E. Apa yang kita ketahui dari soal? Nah, rata-rata 5 bilangan itu adalah negatif 10. Artinya, rata-rata jika A ditambah B, lalu ditambah dengan C, ditambah lagi dengan D dan E,
itu jika kita bagi dengan 5, hasilnya adalah negatif 10. Ya, sama saja nih, kita bisa pindahkan, ini jadi kali ya, negatif 10 dikali 5, gitu. Jadi, langsung saja deh di sini. Artinya, A plus B plus C plus D plus E dari 5 itu jumlahnya adalah negatif 50. Dari mana negatif 50? Dari negatif 10 dikali dengan 5 tadi. Lanjut, jumlah 3 bilangannya adalah 16. Ketiga bilangannya yang mana? Ini sembarang aja kan ya, bebas aja. Misalkan ketiga bilangannya itu A, B, C. Jadi kita ganti nih. Yang di sini ABC-nya kita ganti dengan berapa tadi? Jumlah 3 bilang 16. Oke, jadi kita ganti dengan angka 16. Ini masih sama ya, ditambah D, ditambah E, itu sama dengan negatif 50. Jadi, D dan juga E itu sama dengan negatif 50. 16-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif ya, atau dikurangi 16. D plus E sama dengan negatif 66. Oke, pertanyaannya apa? Berapa rata-rata dua bilangan lainnya? Nah, dua bilangan ini kan udah ketemu ya, negatif 66. Lalu yang ditanyakan rata-ratanya. Rata-rata dari dua bilangan. Ya udah tinggal kita bagi aja dengan 2. Ketemu rata-ratanya. Jadi min atau rata-ratanya sama dengan di sini ya, negatif 66 dibagi 2 karena di situ ada 2 bilangan. Ya udah, ketemu ya, jawabannya adalah yang E, negatif 33. Oke, kita tulis di sini sama dengan negatif 33. Ya, seperti itu. Kuncinya adalah mengubah kalimat matematika, mengubah kata-kata yang ada di sini menjadi kalimat matematika. Setelah itu, mudah saja ya dikerjakan ya. Oke, next. Soal nomor 6, dari 8 pasangan suami istri akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang, terdiri dari 3 pria, 2 wanita dengan ketentuan tak boleh ada pasangan suami istri. Oke, jadi 8 pasangan itu artinya kan ada 8 laki-laki dan juga 8 perempuan, 8 suami dan juga 8 istri nih ya. Nah, lalu ada tim nih, anggotanya 5 orang, ada 3 pria dan juga 2 wanita. Dari yang 8 pasangan itu nanti kita ambil. Oke, ketentuan selanjutnya adalah tidak boleh ada pasangan suami istri. Dan banyaknya tim yang dapat dibentuk adalah, oke, jadi di sini pertama kita cari dulu karena di sini ada 3 pria dan juga 2 wanita. Misalkan kita pilih wanitanya dulu ya. Di situ kan ada 5 orang. Lalu wanitanya ada 2. Nah, di sini kita pakai kombinasi. Kenapa pakai kombinasi? Karena yang kita cari ini tidak memperhatikan urutan. Ya, jadi kita pakai kombinasi. Oke, jadi kombinasi dari 2 wanita yang kita ambil dari ada 8 wanita tadi. Ya kan? Sama dengan 8 faktorial per, langsung aja nih ya, 8 dalam kurung, 8 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 8 faktorial itu artinya 8 kali 7 kali 6 gitu sampai 1 ya. 8 kali 7 kali kita berhenti sampai 6 faktorial. Kenapa? Karena di bawah ada angka 6. Per 6 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, bisa kita coret yang 6-nya.
Nah, karena 2 faktorial itu kan 2 kali 1 ya, jadi tidak usah tidak usah dibuat 2 kali 1 gitu, nggak apa-apa, sama aja kan, 2 kali 1 juga hasilnya 2 gitu. Lalu 2-nya kita sederhanakan dengan 8, hasilnya adalah 4. So, tinggal 4 dikali 7 adalah 28. Oke, jadi wanitanya yang bisa kita cari adalah 28. Lanjut, sekarang kita akan cari prianya. Nah, jadi supaya tidak ada pasutri di situ, tidak ada pasangan suami istri, jadi kan di sini sudah dipilih 2 dari wanita tadi. Jadi 2 pria yang merupakan pasangan dari 2 wanita yang sudah kita ambil tadi, yang sudah kita pilih tadi, tidak kita pilih lagi, sehingga kan tidak akan ada kemungkinan, ya kan, untuk jadi pasangan suami istri itu di dalam timnya. So, untuk laki-lakinya, karena tadi ada 3 yang akan kita pilih, dan dari 8 itu sudah kita ambil 2, sehingga tinggal 6 di sini, menyisakan 6. Oke, tinggal kita cari, apa ini? Tinggal kita cari ya dari kombinasi itu tadi, 6C3 ya. Dari 6 faktorial per, ini langsung aja ya, 6 dikurangi 3, itu kan 3 faktorial, dikalikan 3 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3 faktorial, stop, per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 faktorial. Oke, 3 faktorialnya bisa kita eliminasi. Lalu 3 dikali 2 itu kan 6 ya. Ini bisa habis. Oke, jadi 5 dikali 4 itu hasilnya adalah 20. Nah, itu adalah si laki-laki 20 cara. Nah, dari sini sudah ada laki-laki atau pria dan juga wanitanya. Nah, konsep dasarnya adalah aturan perkalian. Jadi kejadian pertama adalah di sini misalkan X cara, dan juga kejadian kedua itu adalah Y cara gitu misalkan. Jadi totalnya adalah X dikali Y. Supaya kita dapatkan 3 pria dan 2 wanitanya, itu tinggal kita kalikan. 28 tadi yang perempuannya kita kali dengan 20 si prianya. Ya, 28 yang wanita dikali prianya itu sama dengan 28 dikali 2 itu kan berapa? 56 ya. 56 di belakang ada nolnya 1. Oke, jadi ketemu 560 cara. Jawabannya adalah yang B. Sepertinya panjang ya soal seperti ini, soal kombinasi, soal permutasi. Tapi kalau kita terbiasa latihan, kita baca soal, kita sambil ngorep, nanti lama-lama terbiasa jadi akan cepat kok teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya yang bisa aku bahas kali ini dari soal simulasi PGRI part yang kedua. Terima kasih teman-teman yang udah setia di CISP Channel. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nantikan ya tryout kelima, manajerial dan juga sosiokultur. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CISP Channel, sharing and learning.